Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin, amin, ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal sholihin wal ulama'il amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i abaina ummahatina ajdadina jaddatina wa ikhwanina ikhwatina wa akhawatina wa jami'i ustadina wa asatidhi ustadina wa jami'i masyayikhina masyayikhina wa jami'i malahu hakun alina wa kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa, mari kita bersama-sama membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan baca sholawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah memberi kesehatan, selalu memberi rizki yang barokah, menjadikan kita manusia yang selamat, berbahagia dunia akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa wali anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita dalam mengaji ini niat karena Allah, mengharap ridho Allah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan, ajarkan kepada orang lain sehingga membawa keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang sholat Jumat. Firman Allah dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
idza nudiya lisholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, jika kamu dipanggil untuk sholat Jumat, maka segeralah pergi menuju kepada dzikrillah dan tinggalkan jual beli, itulah yang baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka bila telah selesai sholat, maka bersebarlah kamu di bumi mencari rezeki karunia Allah dan banyaklah berzikir pada Allah supaya kamu berbahagia dan beruntung. Jadi bagi kaum muslimin diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk berzikir kepada Allah, disuruh meninggalkan pekerjaan, kemudian setelah selesai Jumat disilahkan untuk mencari rezeki Allah, dan banyaklah berzikir pada Allah supaya kamu berbahagia dan beruntung, untung di dunia dan untung di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat Jumat itu sebagai haji bagi orang fakir miskin. Jadi jangan bersedih bagi kaum fakir miskin yang tidak dapat membayar biaya haji, karena sholat Jumat pahalanya sama dengan ibadah haji. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an berkata, hari Jumat, hari yang termulia di sisi Allah, bahkan lebih besar dari Idul Adha dan Idul Fitri. Dan dalam hari Jumat ada 5 kelebihan. Yang pertama, dijadikan Nabi Adam. Yang kedua, juga diturunkannya Nabi Adam dari surga ke bumi. Yang ketiga, pada hari itu juga wafatnya. Yang keempat, di hari Jumat ada saat mustajab, saat diijabah permohonan. Tiada seorang berdoa bertepatan dengan saat itu melainkan pasti diterima selama tidak berdoa untuk kejahatan, dosa, atau memutus hubungan famili. Jadi pada hari Jumat doa dikabulkan. Makanya marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada hari Jumat, perbanyak berdoa, tadarus Al-Qur'an, belajar ilmu agama dan lain-lain, karena pada hari Jumat doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya sendiri, khususnya anak, cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam, terutama sholat yang 5 kali sehari jangan sampai telat-telat, apalagi ditinggalkan. Bagi yang laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat, banyak membaca Al-Quran, banyak belajar ilmu agama, agar
kita menjadi manusia yang selamat, berbahagia dunia akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada hari Jumat akan tiba hari kiamat, dan tiada seorang malaikat muqarrab. Malaikat muqarrabin adalah malaikat yang dekat dengan Allah, yaitu malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Atau langit, bumi, angin, bukit, atau batu, melainkan semuanya sayang pada hari Jumat. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an telah mendengar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya saat yang mustajab itu di antara duduk imam di antara dua khutbah hingga selesai sholat Jumat. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang mati pada hari atau malam Jumat, melainkan Allah akan menyelamatkannya dari ujian kubur. Jadi seorang muslim yang meninggal dunia pada hari atau malam Jumat, Allah akan menyelamatkan dari ujian kubur. Ujian kubur yaitu ujian untuk roh berupa pertanyaan dua orang malaikat Munkar dan Nakir. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kalau di dunianya sholat yang 5 kali sehari terutama baik, kemudian amalnya baik, mau zakat, mau puasa bulan Ramadan, mau haji bila mampu, maka akan selamat dari ujian dalam kubur. Kemudian dihamparkan tempat yang indah, ditemani oleh amal baiknya, kemudian dibukakan pintu surga hingga baunya sampai ke kuburnya. Sebaliknya, apabila kaum muslimin yang tidak mau melaksanakan sholat yang 5 kali sehari, telat-telat, apalagi bolong-bolong, apalagi meninggalkannya, maka di dalam kubur akan menemui ujian kubur, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan pintu neraka sehingga di dalam kubur terasa panas, sulit waktu dihisab, yang akhirnya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya dijauhkan dari siksa kubur, siksa neraka, dan masuk surga dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita semuanya masuk surga. Amin, amin, ya robbal alamin. Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, sungguh Allah telah mewajibkan atas kamu sholat Jumat di tempatku ini, di saat ini, di bulan ini, di tahun ini, hingga hari kiamat. Siapa yang meninggalkannya tanpa udzur, baik bersama imam yang adil atau imam yang dolim, maka semoga Allah tidak menghimpun urusannya dan tidak memberkahi keadaannya. Ingatlah, tidak dianggap sholatnya, hajinya, taatnya, dan sedekahnya. Kalau kita tidak mau melaksanakan sholat Jumat, urusan kita tidak akan
dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sholatnya, hajinya, taatnya, dan sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi. Makanya jaga sungguh-sungguh bagi kaum laki-laki yang Islam untuk selalu mengerjakan sholat Jumat. Tariq bin Shihab radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat Jumat itu wajib atas tiap orang muslim berjamaah, kecuali 4 orang hamba sahaya, wanita atau anak-anak yang belum balik atau orang sakit. Jadi wajib hukumnya bagi orang Islam melaksanakan sholat Jumat kecuali hamba saya, para wanita, anak-anak yang belum balik, atau orang sakit. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya siapa yang wudhu pada hari Jumat maka menyempurnakan wudhunya, kemudian pergi ke masjid untuk Jumat dan mendengarkan khutbah, untuk sholat Jumat dan mendengarkan khutbah dan memperhatikannya, maka diampunkan baginya dosa-dosa yang terjadi antara Jumat itu dengan Jumat yang sebelumnya, dan ditambah 3 hari. Dan siapa yang memegang batu kerikil maka lahu Jumatnya. Makanya kaum muslimin semuanya, anak, cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam, bila pada hari Jumat dijaga sungguh-sungguh bagaimana kita dapat melaksanakan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya, tidak telat-telat, karena dapat diampunkannya dosa-dosanya selama 7 hari ditambah 3 hari. Dan yakni siapa yang main-main dengan batu atau lain-lainnya, yang berarti sholat Jumatnya itu tidak memperhatikan khutbah, dengan tidak khusyuk, maka Jumatannya tidak mendapat pahala. Makanya kalau sholat Jumat yang sungguh-sungguh, mengikuti dengan sungguh-sungguh, jangan hanya main-main atau tidak khusyuk, karena kalau sholat Jumat hanya main-main itu tidak mendapat pahala. Abu Ja'ad radhiyallahu berkata, siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena meremehkannya, menganggap ringan, maka Allah akan menutup hatinya. Jika kita 3 kali meninggalkan sholat Jumat, maka hati kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sulit untuk menerima petunjuk yang baik, sulit menerima nasihat-nasihat yang baik, karena ditutup oleh Allah hatinya, disebabkan tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali. Makanya jangan sampai apapun alasannya, apapun kesibukannya, apapun urusannya di dunia, jangan sampai meninggalkan sholat Jumat.
Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, siapa yang meninggalkan sholat Jumat hingga 3 kali tanpa udzur maka akan dicatat dari golongan orang munafik. Jadi kalau sampai 3 kali meninggalkannya termasuk orang-orang munafik yang akhirnya tidak diridhoi Allah, disiksa di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hikayat At-Nuri dari Al-Auza'i berkata, dahulu di sini ada seorang pemburu yang biasa keluar pada hari Jumat, tidak hirau akan sholat Jumat. Tiba-tiba ketika ia keluar ditelan oleh bumi, dan ketika dicari oleh orang-orang di bumi, mereka hanya mendapat telinga dan ekor keledainya. Makanya kalau hari Jumat ada kebiasaan berburu, kebiasaan bekerja yang lain-lain, yang bagus istirahat. Hari Jumat dibuat libur untuk fokus melaksanakan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya agar menjadi manusia yang selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Hikayat Ibnu Saibah dari Mujahid berkata, ada suatu kaum yang keluar bepergian pada hari Jumat. Tiba-tiba kemah mereka terbakar, padahal pada mulanya mereka tidak melihat orang menyalakan api. As-Syafi'i berkata, kami mendapat keterangan bahwa orang-orang mati tidak disiksa pada malam Jumat dan hari Jumat karena kehormatan hari itu. Hikayat Al-Auza'i dari Maisarah bin Jalis, ketika ia telah buta dituntun oleh penuntunnya ke kubur, dan sesampainya di kubur memberi salam, selamat sejahteralah bagi kalian ahli kubur, kamu telah mendahului kami dan kami akan mengikuti kalian. Semoga Allah merahmati kami dan kamu dan mengampunkan kami dan kamu. Tiba-tiba Allah mengizinkan roh seorang menjawab padanya, untung kamu, hai ahli dunia, kalian dapat berhaji tiap bulan 4 kali. Ditanya, kemana? Semoga Allah memberi rahmat padamu, jawab roh itu, ke sholat Jumat. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sholat Jumat itu sama dengan haji yang mabrur, yang diterima? Peringatan sembahyang Jumat berjamaah itu fardu ain atas tiap orang muslim yang tidak berudzur, maka siapa menghalalkan meninggalkannya maka ia kafir. Bila ia berada di tengah-tengah kaum muslimin, makruh karohat tahrim bagi seorang mukim bepergian pada hari Jumat jika khawatir tidak dapat mengejar Jumat di tempat tujuan. Hukumnya makruh karohat tahrim merupakan perbuatan terlarang yang ditetapkan oleh dalil yang mengandung multitafsir. Jadi kalau hari Jumat dikira-kira nanti bepergiannya tidak dapat melaksanakan sholat Jumat, itu lebih baik jangan bepergian dulu, menanti setelah sholat Jumat atau besok harinya.
Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, mandilah kamu pada hari Jumat dan basuhlah kepalamu meskipun kamu tidak janabah dan sentuhlah yang harum-harum. Pada hari Jumat disunatkan mandi keramas meskipun tidak keadaan janabah dan disunahkan memakai harum-harum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, barang siapa yang mandi pada hari Jumat maka akan terhapus dosa-dosanya, dan bila berjalan ke masjid maka dicatat untuk tiap langkahnya 20 kebaikan. Jadi kalau mandi pada hari Jumat maka akan dihapus dosa-dosanya, karena kalau kita mengetahui, kalau kita mau mengakui betapa banyak dosa-dosa kita, tapi kalau setiap hari Jumat mau mandi berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat maka akan dihapus dosa-dosanya, dan setiap langkahnya menuju ke masjid dicatat 20 kebaikan. Makanya kami berpesan pada anak, cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam yang laki-laki, jaga dengan sebaik-baiknya sholat Jumat, karena suatu kewajiban yang juga hikmah-hikmahnya yang sangat besar, dapat diampuni dosa-dosanya dan mendapat banyak kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, mandi pada hari-hari yang tersebut ini wajib: hari Jumat dan hari Idul Fitri dan hari Idul Adha dan hari Arafah. Aus radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membasuh dan mandi kemudian datang lebih dahulu dan lebih pagi dan berjalan dan tidak berkendaraan dan mendekat pada imam untuk mendengar dan memperhatikan dan tidak berbuat yang lelahan lahu atau berkata, berbuat yang tidak ada gunanya, maka ia akan mendapat untuk tiap langkah dari rumah ke masjid pahala amal 1 tahun puasa dan bangunnya. Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan menggosok gigi dan memakai minyak harum jika ada padanya dan memakai sebaik-baik pakaiannya, kemudian keluar ke masjid dan tidak melangkahi bau orang, kemudian sholat sekuatnya untuk sholat sunnah, kemudian mendengar dan memperhatikan imam berkhutbah dan tidak berbicara sehingga selesai sholatnya, maka akan menjadi penebus dosa-dosa yang terjadi di antara Jumat itu dengan Jumat yang sebelumnya. Jadi apabila hari Jumat mandi, menggosok gigi, kemudian memakai harum-harum, berpakaian yang bagus, kemudian berangkat ke masjid, tidak sampai berjalan di antara orang-orang yang sudah duduk berjajar rapi, duduk dengan manis, duduk baik, kemudian sholat dengan sungguh-sungguh, mendengarkan imam
berkhutbah dengan sungguh-sungguh, tidak mengerjakan yang tidak ada gunanya, maka akan menjadi penebus dosa-dosanya yang terjadi di antara Jumat itu dengan Jumat yang sebelumnya. Semoga bagi kaum laki-laki ketika hari Jumat menjaganya dengan sebaik-baiknya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, melaksanakan sholat Jumat dengan baik, sehingga dosa-dosanya diampuni, diselamatkan dunia sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Al-Bazar meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW biasa memotong kuku dan menggunting kumisnya sebelum keluar untuk sholat Jumat. Ini bagi kaum muslimin disunatkan untuk memotong kuku, mencukur kumisnya di hari Jumat, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bazar, hadis Nabi Muhammad SAW. Abu Darda radhiyallahu an berkata, yang artinya sesungguhnya Allah memberi rahmat dan malaikat mendoakan orang-orang yang memakai sorban pada hari Jumat. Jadi sunat memakai sorban pada hari Jumat ketika melaksanakan sholat Jumat. Mulai sekarang bagi yang belum terbiasa memakai sorban, belilah sorban dipakai untuk sholat Jumat, karena apabila mau memakai sorban ketika melaksanakan sholat Jumat, Allah akan memberi rahmat dan malaikat mendoakan orang-orang yang memakai sorban. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, pada tiap hari Jumat berdiri di muka pintu-pintu masjid, malaikat mencatat orang-orang yang datang ke masjid yang pertama. Jadi malaikat menanti di depan pintu masjid mencatat orang-orang yang datang pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka bila imam telah duduk, mereka menutup lembaran dan duduk mendengarkan zikir. Bila imam telah duduk, maka malaikat menutup lembaran dan duduk ikut mendengarkan zikir. Dan perumpamaan orang yang datang lebih dahulu bagaikan orang yang sedekah unta, kemudian bagaikan yang sedekah lembu, kemudian bagaikan bersedekah kambing, kemudian bagaikan bersedekah ayam, kemudian bagaikan yang sedekah telur. Betapa besarnya pahala yang datang awal. Usahakan berlomba-lomba datang paling awal, karena bagaikan bersedekah unta. Kalau toh kalian semua bagi laki-laki setiap Jumat datangnya awal, akan banyak sekali sedekahnya. Demikian juga kalau mengakhir-akhirkan datangnya hanya seperti sedekah telur ayam, kemudian bagaikan bersedekah ayam hanya, yang terakhir bagaikan sedekah telur, jadi hanya dapat sedikit bila yang datang terakhir. Semoga setelah mengaji ini kaum
laki-laki, kaum muslimin laki-laki senang datang lebih awal sehingga bagaikan bersedekah unta. Amin amin ya robbal alamin. Al-Arqam radhiyallahu an berkata, sesungguhnya orang melangkahi leher orang-orang pada hari Jumat dan memisah antara dua orang sesudah datang imam ke mimbar seperti orang yang menyeret ususnya di dalam neraka. Jadi dikala imam sudah datang ke mimbar, tidak boleh berjalan yang melangkahi orang-orang yang sudah duduk rapi, karena kalau melangkahinya, melewatinya seperti orang yang menyeret ususnya di dalam neraka. Makanya berhati-hati sungguh ketika melaksanakan sholat Jumat. Kalau sudah duduk yang baik, jangan sampai berjalan melangkahi temannya ketika sudah datang imam ke mimbar, karena seperti orang yang menyeret ususnya di dalam neraka. Na'udzubillahi dzalik. Semoga kaum muslimin semuanya kalau sudah duduk imam datang ke mimbar, usahakan jangan baru datang atau berjalan ke belakang melewati orang-orang yang sudah berjejer rapi. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan, barang siapa yang melangkahi leher orang-orang pada hari Jumat berarti telah membuat jembatan menuju ke jahanam. Samurah radhiyallahu an berkata, hadirilah sholat Jumat dan mendekatlah kepada imam, karena seseorang selalu menjauh dari imam hingga diakhirkan masuk surga, meskipun ia akan masuk surga. Jadi yang baik shofnya adalah mendekatkan diri kepada imam. Jadi selama shof di depan belum penuh, disunatkan mengisi shof di depan, karena kalau mau mendekat dengan imam akan masuk surga di awal. Kalau toh senang di belakang, meskipun masuk surga, tapi gilirannya di akhir. Semoga kaum muslimin semuanya masuk surga di awal karena menjaga shof barisan di depan, dekat dengan imam. Amin amin ya robbal alamin. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang bicara ketika imam khutbah Jumat bagaikan himar keledai yang membawa lembaran-lembaran buku dan orang yang menegur dengan kalimat, dengarlah, perhatikanlah, tidak mendapat pahala Jumat, tidak dianggap Jumatnya. Maka ketika khutbah, imam khutbah tidak boleh berbicara. Kalau ketika imam khutbah berbicara, maka bagaikan himar atau keledai yang membawa lembaran-lembaran buku dan orang yang menegur dengan kalimat, dengarlah, perhatikanlah, tidak mendapat pahala Jumat, tidak dianggap Jumatnya. Jadi semuanya harus diam.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Mu'ad bin Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang orang duduk sambil mengikat punggung dengan betisnya dengan sorban untuk sandaran ketika mendengar khutbah Jumat. Intinya kalau ketika imam baca khutbah tidak boleh duduk bersandar nyantai, tidak khusyuk fokus mendengarkan, jadi duduk yang baik. Ka'ab radhiyallahu an berkata, sedekah itu dilipat gandakan pahalanya pada hari Jumat, yakni bila sedekah itu pada hari Jumat maka pahala berlipat ganda dari lain-lain hari, dari selain hari Jumat. Jadi disunatkan bersedekah pada hari Jumat karena pahalanya dilipat gandakan. Al-Musayyab bin Rafi radhiyallahu an berkata, barang siapa yang berbuat kebaikan pada hari Jumat maka akan dilipat gandakan baginya pahalanya dari selain hari Jumat. Dan siapa yang berbuat kejahatan maka demikian pula. Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat maka akan menjadi cahaya yang terang untuknya dari tempatnya sampai ke Ka'bah. Jadi disunatkan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, karena kalau mau membaca surat Al-Kahfi dalam kitab suci Al-Quran maka akan menjadi cahaya yang terang untuknya dari tempatnya sampai ke Ka'bah. Semoga kita semuanya rajin membaca surat Al-Kahfi ketika malam Jumat, karena kalau rajin membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat akan menjadi cahaya yang terang untuknya dari tempatnya sampai ke Ka'bah. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Yasin dan Hamim, surat Ad-Dukhan pada malam Jumat maka akan diampunkan baginya hingga pagi harinya. Barang siapa membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran pada malam Jumat maka ia mendapat cahaya di antara Ghorib dan Ajib. Ghorib yakni Ares dan Ajib yakni bumi terbawah. Ares yaitu singgasana, istana, tahta makhluk Allah yang tertinggi, berupa singgasana seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dikelilingi oleh para malaikat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Aisyah radhiyallahu an berkata, sukakah saya beritakan padamu surat yang kebesarannya memenuhi antara langit dan bumi, dan untuk orang yang menulisnya mendapat pahala sebesar itu, dan siapa yang membacanya pada hari Jumat diampunkan baginya apa yang terjadi padanya sejak Jumat yang lalu ditambah 3 hari. Dan barang siapa yang membaca 5 ayat yang terakhir ketika akan tidur maka Allah membangunkan di waktu malam sekehendaknya, semaunya,
untuk bangun, yaitu surat Al-Kahfi. Mahul berkata, yang artinya barang siapa yang membaca surat Al-Imran pada hari Jumat maka akan didoakan malaikat hingga malam. Ka'ab berkata, bacalah kalian surat Hud pada hari Jumat. Abu Umamah radhiyallahu an berkata, barang siapa yang baca surat Hamim ad-Duhon pada malam atau hari Jumat maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca sesudah sholat Jumat Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, dan Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, dan Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, maka akan terpelihara hingga Jumat yang akan datang. Dan dalam riwayat dhaif, diampunkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, dan diberi pahala sebanyak yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Anas radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca pagi hari Jumat sebelum sholat subuh, astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, yang artinya saya mohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang hidup, yang berdiri sendiri, mengatur semua makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya 3 kali, niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Jadi pada pagi hari Jumat sebelum subuh, jika kita mau membaca astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di laut. Berapa banyaknya buih di laut? Kalau kita mau membaca astaghfirullahaladzim, banyaknya buih di laut dosa kita, maka Allah akan mengampunkan. Makanya kami mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya anak cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam, marilah kita rutinkan setiap hari Jumat sebelum sholat subuh membaca astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sehingga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, barang siapa yang membaca sudah selesai sholat Jumat subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali, maka Allah akan mengampunkan untuknya 100.000 dosa, dan untuk kedua ayah bundanya 24.000 dosa. Makanya kalau sudah selesai sholat Jumat jangan langsung pulang,
kita mengikuti imam membaca zikir wirid, karena banyak sekali hikmah-hikmahnya. Jabir radhiyallahu an berkata, andaikan doa ini dibaca untuk sesuatu di antara timur dan barat tepat pada saat yang mustajab di hari Jumat, pasti akan tercapai untuk orang yang berdoa, yaitu La ilaha illa anta ya hananu ya mananu ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, ya Tuhan tempat memohon dan Maha Pemberi, yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki kebesaran, keagungan, dan kemuliaan. Maka kalau mau membaca ini tepat pada saat mustajab di hari Jumat, pasti akan diijabah doa kita. Semoga kita semuanya bila mempunyai keinginan, mempunyai hajat, membaca La ilaha illa anta ya hayyun ya hanan ya manan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram, pasti akan tercapai diijabah setiap doa kita. Amin amin ya robbal alamin. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, perbanyaklah membaca sholawat untukku tiap hari Jumat, karena sholawat umatku disampaikan kepadaku pada tiap Jumat. Maka siapa yang lebih banyak membaca sholawat, maka ialah yang terdekat padaku kedudukannya. Dalam riwayat Ad-Darqutni dianggap hasan oleh Al-Iraqi, yang artinya, barang siapa membaca sholat untukku 80 kali di hari Jumat, maka akan diampunkan dosanya yang 80 tahun. Ketika ditanya bagaimana membaca sholat padamu, jawabnya, Anda baca Allahumma sholli ala Muhammad abdika rasulika nabil ummiyi. Abu Naim meriwayatkan, barang siapa yang membaca sholat untukku pada hari Jumat 100 kali, maka akan mendapat nur pada hari kiamat, yang sekiranya nur itu dibagi pada semua makhluk, pasti akan cukup bagi mereka. Makanya mari kita semuanya, terutama saya sendiri, khususnya anak cucu teman saudara seluruh umat Islam, perbanyak membaca sholat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat, juga hari-hari yang lain, karena banyak sekali hikmah-hikmahnya seperti yang dibaca tadi. Semoga kita semuanya, anak cucu teman saudara, senang baca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seperti sudah dibaca tadi. Amin amin ya robbal alamin.
Dalam riwayat Al-Baihaqi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah membaca sholat untukku pada hari Jumat dan malam Jumat. Maka barang siapa yang berbuat itu, maka aku akan menjadi saksi dan memberi syafaat padanya di hari kiamat. Betapa pentingnya pada hari kiamat syafaat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada hari kiamat akan diperhitungkan semua amal-amal kita, amal baik, amal buruk, karena senang membaca sholat atas Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akan mendapatkan syafaatnya. Subhanallah, betapa besarnya hikmah bersolawat atas Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang sholat asar hari Jumat, kemudian sebelum bangun dari tempatnya ia membaca Allahumma sholli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa salim taslima 80 kali, maka akan diampunkan baginya dosa 80 tahun dan dicatat baginya ibadah 80 tahun. Al-Baihaqi juga meriwayatkan, berbanyaklah membaca sholawat padaku, pada Nabi Muhammad SAW pada malam dan hari Jumat, maka barang siapa yang membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW 1 kali, Allah akan memberinya rahmat 10 kali. Allah akan bersolawat padanya 10 kali. Abu Dawud dan An-Nasai meriwayatkan, yang artinya sesungguhnya hari-hari yang utama bagi kamu yaitu hari Jumat, maka perbanyaklah membaca sholawat padaku, karena sholawatmu, karena bacaan sholawatmu itu langsung disampaikan kepadaku, yakni pada hari Jumat itu. Hikayat, Khalid bin Katsir ketika ia sedang nazak mau meninggal dunia, akan mati, tiba-tiba didapatkan di bawah kepalanya surat yang tertulis di dalamnya, ini tanda kebesaran dari api neraka bagi Khalid bin Katsir. Dan ketika ditanyakan pada ini tanda kebebasan, ralat. Hikayat, Khalid bin Katsir ketika ia sedang nazak akan meninggal dunia, tiba-tiba didapatkan di bawah kepalanya surat yang tertulis di dalamnya, ini tanda kebebasan dari api neraka bagi Khalid bin Katsir. Dan ketika ditanyakan pada istrinya, apakah amal yang biasa dilakukan oleh Khalid? Jawab istrinya, biasa membaca sholat Nabi Muhammad SAW tiap hari Jumat 1000 kali, yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin nabil ummi 1000 kali. Kami mohon kepada Allah yang Maha Kuasa dengan berkat Nabi Muhammad SAW yang membawa kabar gembira Al-Basir, semoga kita diberi kebebasan dari api neraka dan kekal di surga. Amin amin.
Ya Robbal Alamin, kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah pengajian tentang hari Jumat. Kami berpesan kepada seluruh kaum muslimin yang laki-laki, anak, cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam, jaga sebaik-baiknya sholat Jumat, ketika hari Jumat, memotong kuku, mandi, keramas, memakai pakaian yang bagus, memakai surban, datang ke masjid lebih awal, mendekat kepada imam, mendengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya. Setelah Jumat, berdoa, zikir, wirid, mengikuti imam, jangan terburu-buru pulang. Kemudian banyak bersolawat. Semoga kalau sholat Jumatnya baik, khusyuk, mengandung hikmah yang besar sekali, diampuni dosa-dosanya, datang di awal seperti sedekah unta, kemudian bila mau bersolawat akan banyak mengandung hikmah. Bersolat di hari Jumat mendapat syafaat ketika di hari kiamat, diampuni dosa-dosa, dikabulkan keinginannya, sehingga menjadi manusia yang berbahagia, selamat dunia sampai surga. Amin amin ya Robbal Alamin. Sebaliknya jangan sampai meremehkan, tidak mau sholat Jumat, menganggap enteng, kalau toh mau hanya datang terakhir, pulang cepat, tidak khusyuk, tidak sungguh-sungguh melaksanakan sholat Jumat, sehingga kurang pahalanya, tidak mendapat hikmah-hikmah yang besar. Apalagi yang sampai meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali, maka termasuk orang-orang munafik yang di akhiratnya, di alam kubur, di dunianya tidak tenang, di alam kubur dibukakan pintu neraka sehingga disiksa di alam kubur. Apalagi ketika dihisab, betapa sedihnya, menyesalnya, kenapa dulu waktu di dunia tidak melaksanakan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah di akhirat menyesal, tidak bisa kembali lagi ke dunia, menyesal selamanya, akhirnya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Kalau toh sudah terbiasa meninggalkan sholat Jumat, terutama tidak sungguh-sungguh, marilah mulai sekarang perbaiki sholat Jumat kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung masih diberi kesempatan hidup, kesempatan melaksanakan sholat Jumat. Syukuri, pergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menyesal besok di hari kiamat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita
ke surga. Amin amin ya robbal alamin. Kiranya cukup sekian saja pengajian tentang sholat Jumat. Bila mana ada kata-kata atau susunan bahasa yang kurang berkenan di hati semuanya, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Allahumma ja'al a'malana sholihah wa ja'alha liwajhika kholisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'an. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan ini menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.